Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang ternyata dia diam-diam menangis atau sering menangis karena kamu abaikan. Dan dia juga ingin meminta maaf atas kesalahan dia selama ini kepada kamu. Bagi orang-orang yang ketarik di pembacaan ini, baik sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini, begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar, begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang ternyata dia diam-diam menangis karena kamu abaikan dan dia ingin minta maaf kepada kamu. Bagi orang-orang yang ketarik di pembacaan ini, wow, ada the death tegak lurus. Kemudian di sini ada Queen of Cups tegak lurus. The Death energi dari Scorpio dan Cups energi dari elemen air. Elemen air ada Cancer, Scorpio, Pisces. Di The Death tegak lurus disinkronkan dengan Queen of Cups tegak lurus. Di sini terbaca bahwasannya di masa sekarang ini yang perlu diketahui ya, bahwa kondisi hubungan kamu dengan dia atau kondisi koneksi antara kamu dengan dia belum terputus di sini. Entah kenapa kalian selalu mengakhiri sebuah hubungan, tapi kalian juga selalu memulai sebuah hubungan di sini. Jadi kayak ibarat kata on off. Entah kalian sama-sama saling mengakhiri dan saling memulai, atau bahkan kalian di sini ngerasa kayak bener-bener harus ada masa jeda, atau bahkan dari pihak dia atau dari pihak kamu yang ingin mengakhiri dan ingin memulai. Jadi kayak energi kalian adalah energi yang belum terputuskan dan masih akan selalu tersambung di pembacaan bagi yang resonate di sini. Energi kalian cukup on off ya. Dan di pembacaan juga di sini terbaca bahwa ternyata dari pihak dia benar-benar belum bisa untuk move on dari kamu. Dia belum bisa untuk melupakan kamu. Dia belum bisa untuk menggantikan nama kamu di hati dia dengan yang lain di sini. Bahkan sekalipun ketika, mohon maaf bagi yang resonate, dia ada banyak pilihan atau dia sering kali bergonta-ganti pasangan atau mungkin dia ada yang lain, tapi terbaca nama kamu di hati dia sama sekali belum terhapuskan. Bahkan sebenarnya untuk perasaan sayang dia begitu besar kepada kamu di sini. Entah kenapa kayak kalian punya ikatan hati, ikatan batin di sini bagi yang resonate. Ya. Nah, ketika ada hubungan yang berakhir, ternyata di sini ada rasa yang dimana dia menyesal, ada rasa yang dimana dia sangat kehilangan kamu. Itulah kenapa terkadang dia masih caper, masih kayak tarik ulur kamu, karena dia ingin masih selalu bersama dengan kamu. Dia seperti tidak sanggup kehilangan kamu, dan dia seringkali menangis secara diam-diam bagi yang resonate di sini.
Wow, ada Five of Swords dan Five of Swords reverse. Sword energi dari elemen udara. Elemen udara di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Di Five of Swords reverse bagi yang resonate di sini juga terbaca bahwasannya memang dia yang menangis ini tidak hanya sekedar sekali dua kali karenamu, tapi terbaca potensi besar dia cukup sering menangis di sini. Dia cukup sering overthinking, memikirkan kamu, dan terkadang ketika ada perpisahan di antara kalian atau ada masa jeda di antara kalian atau bahkan ketika dia yang pergi gitu saja tanpa kabar, di sini kayak ada ke-overthinkingan dari pihak dia untuk meminta maaf atas segala kesalahan, tapi masih ada ego, masih ada gengsi. Tapi nggak bisa dipungkiri, potensi besar bagi yang resonate, dia kayak nggak akan pernah benar-benar pergi meninggalkan kamu. Bahkan kadangkala dia menanti menunggu kamu, atau bahkan kadangkala dia selalu cari perhatian ke kamu di sini, karena tujuan dia ingin bersama kamu, walaupun secara tidak langsung dan secara langsung dia sering menyakiti kamu di sini bagi yang resonate. Ya. Ada the Chariot reverse. The Chariot energi dari Cancer. Di the Chariot yang reverse bagi yang resonate ya, di sini terbaca bahwasannya memang nggak bisa dipungkiri juga di masa sekarang ini, entah kenapa dia ingin beraction untuk datang ke kamu, dia ingin beraction untuk ke arah kerujukan, atau dia ingin beraction ke arah keharmonisan, keromantisan, atau dia ingin beraction untuk memperbaharui sebuah hubungan, memanifest sebuah hubungan ya. Tapi di sini kayak terbaca dia sering kali stuck. Ya, banyak hal yang terkadang kayak membuat dia banyak pertimbangan, banyak perhitungan di sini ya, dimana kayak dia menunda-nunda, mengulur-ngulur untuk meminta maaf, tapi sebenarnya dia seringkali memantau dan stalking tentang kamu di sini, tapi dia cukup stuck. Tapi walaupun dia stuck di sini kayak potensi besar cepat atau lambat ya, di masa sekarang atau masa depan dia kayak akan tetap datang dan berjalan menuju kamu di sini. Ada Two of Cups. Wow, Two of Cups tegak lurus. Cups energi dari elemen air. Elemen air di sini ada Cancer, Scorpio, Pisces. Di Two of Cups tegak lurus bagi yang resonate di sini juga terbaca bahwa memang dia ingin meminta maaf karena dia masih sayang. Dia ingin meminta maaf karena terkadang dia ngerasa bersalah. Dia ingin meminta maaf karena dia sering kepikiran. Dan dia ingin meminta maaf karena secara langsung atau tidak langsung dia kayak dihantui dengan rasa bersalah. Dan dia selalu mengingat kamu, ngebatin kamu, dan dia seringkali menangis tentang kamu di sini. Atau bahkan ketika dia lihat foto, lihat video ya di sosial media, atau dia lihat orang-orang yang sedang bersama dengan pasangan, dia kayak cukup baper di sini ya. Jadi kayak energi kamu begitu kuat di energi dia, tapi terkadang kayak dia nggak mau mengakui hal tersebut bagi yang resonan. Ada the Star. Wow, the Star tegak lurus. The Star energi dari Aquarius. Di The Star tegak lurus bagi yang resonate ya. Di sini juga terbaca bahwasanya memang kamu seperti bintang di hidup dia. Kamu begitu spesial di hidup dia di sini. Dan entah kenapa di sini terbaca bahwa kamu itu hampir sempurna di mata dia, di relung jiwa dia di sini. Dan gak bisa dipungkiri juga dia seringkali berimajinasi tentang kamu ya, berhayal tentang kamu di sini, berangan-angan tentang kamu, tentang hubungan kalian di masa depan. Itu yang terbaca. Jadi di tebaran pertama di sini kuat sekali bahwa banyak sekali rasa sesalnya dia ketika dia telah menyakiti kamu. Dia merasa dan dia sadar banyak kesalahan yang dia lakukan. Tapi di sini kayak bener-bener dia memendam rasa bersalah, rasa sesal itu, sehingga dia jadi overthinking, jadi nangis sendiri. Tapi pada dasarnya ada niat dari pihak dia, ada kemauan dari pihak dia untuk meminta maaf kepada kamu, baik akan di-actionkan dalam waktu dekat atau dalam waktu lambat di sini bagi yang resonate ya.
atau cepat atau lambat gitu loh, intinya itu ya. Kemudian ada Queen of Wands. Queen of Wands reverse. Dan sebelum ke Queen of Wands reverse, untuk tebaran pertama energi yang cukup mendominasi, energi dari elemen air, di mana Scorpio dan Cancer sangat mendominasi. Kemudian ada elemen udara yang cukup mendominasi juga di sini, terutama di energi dari Aquarius ya. Nah, kemudian Queen of Wands reverse, Wands energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius, dan Queen of Wands reverse disinkronkan dengan The Death, tegak lurus bagi yang resonate. Di sini juga terbaca bahwasannya memang entah kenapa dia ngerasa dia seperti punya ikatan jiwa dengan kamu. Itulah kenapa terkadang nggak ada angin, nggak ada hujan ya, dia kayak sering kepikiran ngebatin kamu. Dan ketika dia diam-diam menangis tentang kamu juga, dia ngerasa dia takut aja kehilangan kamu ya. Tapi anehnya di sini, ketika dia ngerasa dia takut kehilangan kamu, tetap aja dia masih kekeh dengan egonya dia. Kadang kala masih suka bersikap, bertindak seenaknya dia di sini, dan itu cukup menyebalkan, cukup menjengkelkan di sini bagi yang resonate. Ada The Hermit tegak lurus. The Hermit energi dari Virgo. Di The Hermit tegak lurus disinkronkan dengan Queen of Cups tegak lurus bagi yang resonate. Di sini juga terbaca bahwasanya memang nggak bisa dipungkiri ya, entah kenapa dia seperti seseorang yang sangat membingungkan juga. Jadi ternyata ketika dia berpikir kamu aneh, dia jauh lebih aneh malah justru di sini. Dia seperti manusia yang penuh dengan kerahasiaan. Dia begitu sangat misterius, dan terkadang pun kayak kamu ngerasa kau menghadapi seseorang yang punya banyak sekali kepribadian gitu loh, ibaratnya seperti itu. Tapi walaupun demikian, yang perlu kamu ketahui di masa sekarang ini ya, di saat dia ada kesalahan dengan kamu, di saat dia ada pertengkaran, percekcokan, atau bahkan ada masa jeda dengan kamu, ternyata fokusnya dia tuh lebih ke kamu. Jadi walaupun misalkan raga dia bersama dengan yang lain, atau bahkan ketika dia di sini tiba-tiba tidak ada kabar, sebenarnya dibalik itu semua ya, dia kayak lebih banyak berdoa, ngebatin tentang kamu, memantau kamu secara diam-diam juga di sini. Dan dia kayak banyak menarik diri, berrekonsiliasi, dan ibarat kata dia sedang merenungkan segala hal yang telah terjadi. Itulah kenapa dia punya kesadaran penuh bahwa dia seringkali menyakiti kamu di sini bagi yang resonate. Ada The Moon dan The Moon reverse. The Moon energi dari Pisces. Di The Moon yang reverse disinkronkan dengan Five of Swords reverse bagi yang resonate. Di sini juga terbaca bahwasanya dia cukup sedih sekali ketika kau mengabaikan dia. Iya, mungkin terlalu banyak sekali kesalahan yang dia lakukan sehingga kamu pernah di titik, atau kamu sedang di titik kamu yang sekarang ini bodoh amat ke dia, atau kamu sedang mengabaikan dia, atau kamu sedang kayak nggak mau terlalu capek-capek memfokuskan diri ke dia karena terlalu banyak sekali kedramaan, kerahasiaan, atau bahkan kebohongan yang sering kali dia lakukan, dan itu membuat kamu merasa muak bagi yang resonate di sini. Ya. Kemudian di sini ada Four of Pentacles dan Four of Pentacles reverse. Pentacles energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di Four of Pentacles reverse disinkronkan dengan The Chariot reverse bagi yang resonate. Di sini juga terbaca bahwasannya memang nggak bisa dipungkiri banyak sekali kesesakan yang terjadi, tapi entah kenapa dia ngerasa dia stabil aja dengan kamu. Dan kamu sadari atau tidak ya, dari pihak kamu pun, kamu di sini kayak walaupun sering disakiti, tapi kamu juga ngerasa kamu sulit sekali untuk move on dari dia, atau kamu sulit sekali untuk membenci dia ya secara mutlak di sini, walaupun dia selalu menyakiti kamu di sini. Ya. Ada Two of Wands reverse.
Wands, energi dari elemen api, ada Aries, Leo, Sagittarius. The Two of Wands reverse disinkronkan dengan Two of Cups tegak lurus bagi yang resonate. Di sini juga terbaca bahwasannya memang banyak sekali hal-hal yang dia lakukan dan yang dia lakukan penuh dengan kecerobohan, dan kamu juga sangat merasa ilfeel, jengkel sekali ke dia ketika selama ini kamu berusaha untuk mengarahkan dia, menasehati dia, atau berusaha untuk mengimbangi dia, berusaha untuk mengerti, memahami dia di sini. Tapi terbaca kayak dia masih selalu berbuat seenaknya dia gitu loh. Tapi walaupun demikian, entah kenapa sayangmu ke dia masih cukup ada, dan sayangnya dia, cintanya dia ke kamu masih cukup besar. Ya. Kamu berharga di hidup dia. Jadi ketika dia diam-diam menangis tentang kamu, itu bukan hanya sebuah kebulsitan ya, tapi karena memang kamu berharga di hidup dia. Cuman memang ego dia begitu besar sehingga dia banyak sekali menyakiti kamu secara sengaja atau secara tidak sengaja di sini. Tapi yang perlu kamu ketahui, di saat kamu mulai berubah ke dia, sikap kamu berubah ke dia, dia broken heart. Ya, ada the sun dan the sun reverse. The sun lagi-lagi energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di the sun reverse disinkronkan dengan the star tegak lurus terbaca bagi yang resonate. Bahwasanya memang di sini kayak mungkin ada campur tangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan keluarga ya. Mungkin ada keluarga yang ikut campur, atau mungkin ada teman, atau ada masa lalu dia, atau ada orang-orang di dekat dia yang ikut campur di hubungan dia bersama dengan kamu, atau mungkin sebaliknya, atau bahkan mungkin kalian sudah di fase yang kalian berumah tangga, atau mungkin dalam proses ingin mengakhiri rumah tangga yang sudah berjalan, atau mungkin di sini kalian sedang menjuru ke arah pernikahan atau lain sebagainya, atau mungkin ada anak atau ada keluarga yang mungkin tidak setuju atau tidak saling setuju ya. Karena memang di sini kayak terbaca seperti ada kehormatan yang tercabik-cabik karena ikut campur tangannya orang di hubungan kalian ya, atau bahkan mungkin ada cinta yang lain, atau ada hati yang lain, atau ada hubungan yang lain yang terlibat di kondisi hubungan dia dengan kamu di sini, sehingga hubungan kalian menjadi complicated di sini ya. Dan di tebaran kedua, energi yang cukup mendominasi di sini ada energi dari elemen tanah ya, terutama Virgo di sini yang cukup mendominasi atau yang sangat mendominasi. Kemudian ada energi dari Pisces yang cukup atau sangat mendominasi. Kemudian ada energi dari elemen api yang sangat-sangat mendominasi ya. Kemudian ada the justice reverse, the justice energi dari Libra. Di the justice yang reverse disinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua bagi yang resonate. Di sini terbaca bahwasanya memang hubungan kalian ini kayak hubungan yang sekarang ini sedang tidak beraturan ya. Kenapa? Karena on off-nya kalian itu kayak membuat kondisi hubungan kalian terasa aneh, terasa kaku, terasa dingin ya, terasa nggak jelas di sini. Tapi sebenarnya kalian saling sayang, kalian saling cinta. Butuh kayak komunikasi yang kuat, butuh kayak diskusi yang kuat satu sama lain untuk saling mau terbuka, butuh perjanjian yang kuat untuk hal-hal yang harus kalian lakukan ketika ke arah kerujukan atau ketika ke arah perpisahan secara baik-baik di sini ya. Karena di sini memang kondisinya masih saling sayang, dan dia pun sangat luar biasa sayangnya ke kamu, tapi memang dia cukup membingungkan di sini gitu ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu, atau sebagian resonate untuk kamu, atau resonate untuk dia, atau sebagian resonate untuk dia, maka memang yang sebaiknya dimengerti, yang sebaiknya dipahami bahwa hubungan itu harus seimbang, harus stabil, harus benar-benar kayak satu tujuan yang sama. Jadi nggak ada kejaklingan, nggak ada kejampingan. Kenapa? Karena kalau hubungan penuh dengan kejaglingan, penuh dengan kejampingan, maka terbaca hubungannya akan stuck, akan on off, dan sulit untuk berjalan secara baik biasanya. Maka
Apapun kondisi dia dan apapun kondisi kamu, apapun kondisi tentang hubungan yang sudah kalian jalani, yang sudah kalian lakoni, ini kayak butuh kesepakatan bersama jikalau kalian ingin rujuk tentang hal-hal yang harus kalian perbaiki, tentang hal-hal yang memang harus kalian kuatkan di sini. Karena kalau nggak seperti itu, jadi kayak kalian saling berasumsi satu sama lain, dan dari pihak dia pun dia kayak memendam sesuatu gitu loh di sini. Apalagi ketika kamu mengabaikan dia, dia sangat broken heart. Tapi kayak dia stuck, itu yang membingungkan. Jadi kayak benar-benar butuh kesepakatan yang kuat, butuh energi untuk saling mau memperbaiki dan terbuka satu sama lain ketika ini dilanjutkan bagi yang resonate ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas referensi atau hiburan. So, bijak dalam menyikapi. Jangan baper ketika nggak resonate. Santai saja, slowly saja dalam menyimak video ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.